Tinju membawa Chris John menjauh dari urusan asmara karena di sepanjang masa remajanya, pria pendiam ini lebih suka bertarung ketimbang bermabuk kasih. Sampai akhirnya ia bertemu Maria Megawati, seorang atlet wushu yang diam-diam membuat sang naga terperangah kagum. Kan waktu saya bisa ketemu istri saya ini, kebetulan memang saya kepengen punya pasangan hidup yang sama-sama atlet ya. Dalam benak saya nggak mudah ke pasangan kita bisa ngerti kerjaan seorang atlet itu seperti apa gitu kan ya. Banyak yang mereka biasanya pasangannya bukan atlet nggak sepaham gitu ya, karena mereka nggak tahu apa sih kerjaan atlet ya, yang mungkin misalnya harus jam istirahatnya harus dikontrol, dia harus bekerja untuk berlatih ya, makanannya seperti apa dan lain sebagainya. Makanya saya berpikir, wah kalau saya seorang atlet, wah alangkah baiknya kalau pasangan hidup saya adalah atlet juga kan tentunya. Kalau aku sendiri, aku lihat orangnya itu sederhana, terus polos ya. Yang ketiga, dia disiplin. Terus yang keempat itu dia tanggung jawab dengan keluarganya. Jadi dulu ketika dia maksudnya pendapatannya juga pas-pasan, tapi dia berani ambil satu keputusan bahwa harus menyekolahkan adik-adiknya itu sampai tuntas gitu. Jadi aku pikir ini nggak banyak cowok di dunia ini yang dia masih lajang, tapi dia memikirkan nasib dari adik-adiknya, keluarganya gitu. Jadi aku senang, dan banyak juga sih maksudnya negatifnya dia juga. Kan nggak selalu dia yang baik lah, yang jujur, yang tanggung jawab. Ya siapa sih cewek yang nggak mau romantis ya. Pertemuan demi pertemuan membuat Chris terusik, ingin mengenal lebih jauh tentang apa dan siapa Mega. Gayung bersambut, si wanita pun tak menampik Chris menjadi kekasihnya. Namun cinta mereka bukan cinta seperti lazimnya sepasang kekasih. Mereka hanya berpandangan dan memilih tekun berlatih wushu. Sampai akhirnya jendela hati dua manusia ini bergetar hebat karena terpaan angin asmara. Kita jadi ketemuan waktu kita persiapan sebuah event pertandingan wushu ya. Jadi ya waktu itu dia berlatih di Semarang juga. Ya udah dari situ sempet deket, dan kebetulan kok dia juga klik. Saya kepengennya sih ya dapet ya sekali untuk seumur hidup. Waktu itu kan sering pacaran putus. Udahlah, saya berdoa, Tuhan, saya sudah capek dan saya kepingin dapat pendamping, bukan seorang pacar lagi, tapi pendamping, karena usia saya sudah berapa ya, 18 ya, 17, 18, tapi saya udah berpikirnya udah yang jauh ke depan gitu. Jadi saya udah capek, akhirnya ya Tuhan mengabulkan itu, saya dapat yang terbaik. Jadi sampai sekarang ini. Chris yang dingin awalnya membuat sang kekasih ragu dan terus menimbang hati. Namun sang naga tetap tenang, berjalan dengan keyakinannya bahwa cinta itu tak perlu digembar-gemborkan, namun dijiwai di sini, di dalam hati. Saya pikir pandangan pertama dia sosok orang yang cuek, kiri kanan nggak ngerti lah, dan aku pikir dia nggak suka yang namanya cewek. Saking mungkin dia terlalu konsentrasi dengan karirnya, pertandingannya, sehingga untuk urusan masalah perempuan itu jadi dia agak kurang ya. Ya dari situ aku lihat ada satu sisi positifnya, jadi enak nih kayaknya kalau untuk pacaran juga nggak terlalu yang lebay gitu. Dan ternyata benar gitu. Setelah kita kenalan, aku merasakan ya baguslah ini untuk pendamping, karena satu sederhana, nggak neko-neko, dan orangnya fokus.
Maria Megawati punya cara tersendiri untuk mencari tahu sedalam apa cinta Kris buatnya. Maka dalam simpul kisah ini, menggunduli rambut adalah cara nekat yang sulit dicari tandingannya. Dia termasuk kategori yang tomboy katanya ya, dengan potongan yang kayak cowok, dengan apa sih, dengan rambut pendek gitu. Ya tapi ya kita berpikir ya namanya jodoh lah ya, siapa yang tahu gitu. Kok ya sesuai juga dengan keinginan saya bisa mendapatkan pasangan yang apa sih, yang sama-sama seprofesi kan ya, dia atlet juga. Aku nggak ada pilihan lain, dan aku memang nggak mau, sudah pilihanku ya ini hasil aku dari doa gitu kan. Soalnya dulu waktu posisi dapat dia itu aku bukan seperti ini, jadi aku posisi gundul kan ya. Aku pikir gini, Tuhan, kalau posisi seperti ini aku ada orang yang suka dan cinta sama aku dalam posisi aku yang begini, yang gundul, berarti dia nggak melihat aku dari fisik, tapi dia melihat dari hati gitu. Ya udah, aku mau cari apa lagi ya, aku coba jelasin ke mama, ke papa. Terus mama papa aku tanya, petinju tuh masa depannya gimana sih? Nggak jelas kok. Di Indonesia banyak petinju-petinju yang ya udah deh masa depannya morat-marit gitu kan. Yakin bahwa enggak semua orang, mungkin bisa lah 1001 mungkin, tapi aku buktiin bahwa aku adalah orang yang pertama yang bisa membuat mematahkan prasangka-prasangka orang yang negatif gitu. Jadi aku akan menata mulai dari sekarang kalau mama papa itu setuju aku berhubungan sama Kris lebih lanjut aku gitu. Cinta sudah didapat, kini tinggal restu orang tua yang masih abu-abu. Maka berjalanlah Kris dan Mega dengan asmara diam-diamnya. Mereka bertemu hanya dalam waktu tertentu, itu pun tidak pernah lama, dan kemudian kembali ke rumah dengan memendam rindu yang amat sangat. Aku sempat backstreet sama dia karena dari pelatih kan memang nggak boleh, terus orang tuaku sendiri nggak boleh aku pacaran dengan petinju favoritnya papaku. Kebetulan papaku itu penggemarnya dia sebelum aku kenal dia gitu. Jadi menurut papaku aku nggak boleh jadi batu sandungannya dia. Aku sih sebetulnya pengen marah sih, kenapa anak sendiri di ini kan. Cuman aku berpikir iya sih, maksudnya sayang kan kalau prestasinya udah yang sedemikian rupa rusak gara-gara kita yang lebay, kalau pacaran lebay atau apa. Tapi syukurlah, maksudnya dengan backstreet kita penyesuaian. Kebetulan aku juga pernah ngalamin jadi atlet, jadi gimana rasanya dari Senin sampai hari Jumat capek, Sabtu kita buat istirahat, Minggu kita ke gereja persiapan buat besok ya. Tuhan pada akhirnya menyatukan Kris dan Mega di altar pernikahan. Mereka bersatu dalam cinta dan kasih sayang yang selama ini membumbung di awang-awang tanpa kejelasan. Maka cinta yang dulu temaram kini bersinar terang, memantulkan bahagia dalam ruang bernama keluarga. Akhirnya aku bisa ngerti. Padahal sejujurnya sebagai perempuan, ya kadang kita kepengen lah ya yang namanya pergi berdua liburan kemana, atau ada waktu yang memang untuk kita berdua. Tapi selama pacaran itu hampir jarang sekali. Jadi pacaran backstreet sekitar 3 tahun. Mulai masuk ke tahun keempat aku nggak mau lagi, aku nggak mau backstreet lagi, capek rasanya ya kan. Terus akhirnya kita berdua memberanikan diri dengan catatan kamu harus support aku dan aku harus support dia itu. Jadi kita dari 2005 di tanggal 12 bulan 1 2005 ya. Nah, saya menikah dengan Anna Maria Megawati, seorang atlet wushu juga. Kita sama-sama
dulu bertanding PON di Surabaya ya, tahun 2000. Terus dia sempat meraih perak juga. Terus sekarang kita punya 2 orang anak perempuan. Yang pertama Verisa, Maria Luna Verisa, usia 8 tahun. Yang kedua Maria Rosa Kristiani, usia 5 tahun. Lahirnya 2 buah hati membuat Kris dan Mega saling meneguhkan tekad bahwa keluarga adalah segalanya. Seperti tatapan mata si kecil yang begitu bangga pada ayahanda, juga merindu belai kasih sang bunda. Ya atlet. Jadi tinju ada yang suka sama papa loh. Kalau adikku, papaku nentuinnya tinju soalnya kan sukanya jotos-jotos kan. Aku pernah dia dipukul atau nggak diapa sama adikku. Aku diam aja gitu, ngalah lah gitu, nggak apa-apa, nggak usah balas kan adik-adik emang nakal gitu kan. Kok sudah gede pas jadi enak. Kok sudah gede kalau aku lagi ada apa-apa adikku bisa nolongin aku gitu. Kok punya adik gitu enaknya. Banyak sih, jadi dulu dia orangnya cuek ya. Waktu masih single, cuek, nggak romantis, maksudnya perhatian kurang. Terus sejak menikah, aku kan sering komunikasi, ayo dong diperbaiki kalau hubungan seperti ini, komunikasi kurang, gimana dong? Kamu jauh di sana, aku jauh di sini, enggak, komunikasi nggak bagus, kita bisa break gitu loh, bisa break kan, nggak bagus. Terus akhirnya, oh ya, kepengennya apa sih? Ya telepon lah, nanyain apa. Itu waktu sesudah married kan aku langsung ditinggal. Terus waktu hamil punya anak juga dia kan masih bolak-balik Australia Indonesia. Tanya sih, udah komunikasi jauh lebih baik. Apalagi punya anak. Kita juga komunikasi ya. Yang penting tuh komunikasi. Aku nggak sukanya seperti apa. Dia nggak sukanya seperti apa, dia sukanya seperti apa. Kita saling menghormati lah, saling belajar lah, mengerti satu sama lain, nggak boleh ego. Kalau ego ya udah bubar aja, karena kan zaman sekarang zamannya ini cerai dapat lagi, enak gitu. Tapi enggak lah, aku cukup satu aja. Dan untuk karirnya dia sih sebetulnya saat ini sudah di puncak dan mungkin harus segera resign karena memang satu, bukan karena apa-apa, tapi usia nggak bisa bohong.